Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Armabi, tempat kita berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi seputar dunia kebidanan dan kehidupan mahasiswa. Aku Hanifah Anduna sebagai host kalian hari ini, dan aku sangat bersemangat karena mau ngobrol bareng tamu kita yang sangat spesial banget nih. Kemudian sedikit tentang podcast kita. Podcast Armabi ini hadir untuk kalian, khususnya teman-teman mahasiswa kebidanan yang ingin memperluas wawasan, belajar dari pengalaman teman-teman lain, dan ingin memperluas buat mendapatkan motivasi baru. Jadi di setiap episodenya sendiri kita selalu menghadirkan topik-topik yang seru, relevan, dan tentunya penuh manfaat. Langsung saja kita sambut tamu kita yang sangat spesial hari ini, Dela Adelia. Mungkin bisa perkenalan dulu nih sama teman-teman podcast Armabi. Halo teman-teman, saya Dela Adelia dari Universitas Aisyah Yogyakarta yang sedang menjalankan program inbound di Universitas Brawijaya. Oke. Nah, kali ini kita hadir dengan topik yang sangat menarik buat kalian yang ingin tahu lebih banyak dengan dunia kebidanan dan pengalaman menjadi mahasiswa inbound. Kita punya tamu spesial dari Universitas Aisyah Yogyakarta yang sedang menjalani program inbound di Universitas Brawijaya Malang. Oke, mungkin langsung saja nih. Mungkin bisa diceritain awal mulanya ikut program inbound sendiri nih gimana nih Adel? Kemarin pengumuman programnya itu di libur semester 2. Nah, aku di semester 2 kemarin tuh nggak pulang kampung, rencana pulangnya tuh di semester depan. Jadinya kayak, wah lumayan nih kalau aku ikut program ini, libur di semester depan jadinya bertambah. Nah, selain itu juga pastinya karena ingin menambah pengalaman, relasi, dan juga teman, jadinya aku memutuskan untuk mengikuti program ini. Ya, karena inbound sendiri ini banyak manfaatnya juga ya Del. Pastinya. Ya. Mungkin boleh diceritain juga nih apa yang dari awal kamu udah persiapin saat mendaftar. Mungkin ada nggak sih syarat akademik tertentu mungkin dari persiapan mental yang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari gitu gimana? Dari Unisa itu persyaratan akademiknya IPK harus lebih dari 3, kemudian mahasiswa semester 2 ongoing, kemudian dan mendapatkan izin dari orang tua. Kalau persiapan yang lainnya ya, pertama itu meminta izin ke orang tua, terus konsultasi sama dosen PA bagaimana cara pembayaran UKT-nya, terus konversi nilai di semester selanjutnya. Kalau dari segi mental, sepertinya mempersiapkan mental untuk merantau lebih jauh. Iya, karena kita di lingkungan baru juga ya, Del. Iya. Jadi harus siap-siap mental, kita harus beradaptasi di lingkungan baru. Nah, untuk proses seleksinya sendiri, ada tahapan yang menantang atau berkesan nggak buat kamu? Semua tahapannya sepertinya berkesan karena waktu diberikan pengumuman terus kayak disuruh ngisi list siapa aja yang berminat, itu yang ngisi cukup banyak. Jadi ini dari tahap pendaftaran, dari pengiriman berkas akunya udah deg-degan, tapi alhamdulillahnya waktu pengumuman ada namaku. Berarti sangat luar biasa nih prosesnya buat mempersiapkan program inbound ini biar kamu bisa ke UB ya. Nah, setelah diterima sendiri gimana nih perasaan kamu? Apakah gugup atau mungkin malah tambah antusias? Sepertinya campur aduk. Gugupnya itu karena wah gimana nih bisa nggak ya belajar di UB dengan baik gitu. Iya. Kalau antusiasnya kemarin kan waktu penerimaan maba itu kan banyak yang ikut tren foto depan gedung rektorat. Iya, Jadi kayak oke, saya dapat kesempatan untuk ikut tren ya, ini. bisa foto di rektorat ya, terus Iya. upload di TikTok, terus FYP. Nah, kalau kamu bandingin nih sistem pendidikan kebidanan di Unisa dengan UB ini ada yang berbeda nggak? Mungkin dari segi metode pembelajarannya atau dari kurikulumnya gimana? Kalau untuk kurikulum, sepertinya kita sama-sama menggunakan kampus Merdeka ya. Jadi dari situ sepertinya tidak ada perbedaan. Tapi kalau untuk metode pendidikan itu kayak kalau sebelum memulai pembelajaran di Unisa itu ada doa bersama, tadarus bersama, terus absensinya pakai aplikasi. Selain itu juga pembelajaran di kelasnya tidak digabung antara kelas A dan kelas B, jadi dipisah. Nah,
perbedaan yang paling menarik itu di sini menggunakan sistem blok. Oh Iya. ya, jadi kalau di sistem blog sendiri ini justru membuat kita lebih banyak kegiatannya, lebih padat juga buat meningkatkan produktivitas juga nggak sih? Bener, jadi kayak kapan nih istirahatnya? Iya. Kalau dari segi fasilitas kampus sendiri, mungkin dari kamu, menurut kamu nih, ada yang berbeda nggak dari UNISA dengan UB? Ada kalau dari fasilitas yang paling menarik ya kayak Mm-mm. kalau di sini kalau kelas skill itu setiap mahasiswanya dapat dapat alat-alat untuk skill yang akan dia laksanakan selanjutnya. Terus kayak tempat-tempat belajarnya itu ada yang outdoor, ada yang indoor, jadinya beragam ya. Ya. Nah, di sini juga tuh lebih banyak kucing gitu. Jadi Iya. Di sini memang banyak kucing sih, kayak mungkin setiap bulan itu bisa lahiran deh. Beda-beda kucing itu. Kalau dari di UB sendiri nih, kamu merasa ada tantangan akademik yang berbeda dengan UNISA nggak? Mungkin dari segi beban tugas atau cara penilaiannya? ada. Di sini kan sistem blok ya, jadi kayak lebih padat. Jadinya kayak kalau tugas self study tutorial itu dikumpulkannya jaraknya bisa 1 hari setelah jadwal tutorial yang pertama. Kalau di Unisa kan kayak lebih renggang ya 1 sampai 2 minggu kemudian baru dikumpulkan. Iya, Terus tugas akhir projectnya juga di sini 3 minggu. sangat padat ya di sini. Iya. Hmm, Kalau untuk cara penilaiannya sendiri gimana nih? Kalau untuk cara penilaiannya di sini sepertinya kita sama-sama menggunakan persentasenya masing-masing. Terus disampaikan di kontrak belajar. Kalau di luar akademik nih, ada nggak hal-hal yang membuat kamu ini merasa harus beradaptasi? Karena kan kamu di lingkungan baru ya. Mungkin soal lingkungan atau cara berkomunikasi sendiri dari kamu gimana? Kalau lingkungan sepertinya cuaca ya. Kemarin waktu awal datang ke sini tuh cuacanya malam bisa dingin banget. Bahkan dari malam itu udah dingin. Nah, ternyata aku juga pertama kali datang ke Malang ini ternyata sedingin itu karena aku dari Jawa Tengah ya. Terus pindah ke Malang ternyata wah suhunya beda nih. Tuh, jadi kayak aku harus beradaptasi. Kalau dari pengalaman kamu sendiri untuk berinteraksi dengan dosen atau teman-teman di UB ini gimana? Apakah mereka ini mendukung dengan proses adaptasi kamu di lingkungan baru ini? Sangat mendukung, apalagi teman-temannya kayak merangkul banget gitu, suportif kan, dikasih tahu gitu gimana caranya sistem blog belajarnya yang lebih padat, jadi harus bisa membagi waktu. Dosennya juga sangat mengayomi, sangat membimbing kita juga di sini. Ya sih di sini seru ya bareng ketemu sama orang-orang yang suportif, terus mendukung kita, bakal membuat kita menjadi lebih upgrade gitu ya karena kita di lingkungan baru. Nah kalau di luar kampus sendiri ini kamu ada ikut kegiatan gitu nggak? Mungkin ada kegiatan apa aja atau mungkin organisasi atau event yang ada di UB sendiri kamu ada yang udah pernah diikutin? Sudah kemarin itu aku ikut semusim dari LKI, terus aku ikut itu USG dari Armabi. Di sini eventnya banyak, tapi sayangnya kita di sini cuma sebentar. Sebentar, kamu ini berapa lama nih di UB? Cuman 1 semester. 1 semester. Itu bentar ya. Iya. Kalau hmm, di sini berarti jadi banyak pengalaman juga ya karena ikut organisasi juga. Ya walaupun sebentar itu pasti kayak karena pasti ikut banyak rapat ya kan. Apalagi di sini banyak ketemu sama teman-teman yang suportif. Jadi kayak kita ikut organisasi itu kayak nggak terasa bebannya gitu karena banyak teman-teman juga kan. Malah bisa jadi kayak ajang untuk lebih akrab. Iya, benar. Jadi seru kan, banyak pengalaman yang lebih baru. Kalau dari kamu sendiri ada nggak hal yang paling berbeda yang mungkin kamu rasakan banget saat tinggal di Malang dibanding dengan di Jogja sendiri?
Karena aku di Jogjanya juga baru setahun ya. Mm-mm. Perbedaan yang paling kelihatan itu dari nada bicara. Kalau di Ya. Jogja nada bicaranya tuh kayak lembut-lembut. Nah, kalau di sini kayaknya lumayan tegas gitu. Ya. Kemudian juga kayak kan aku jalan kaki. Mm-mm. Nah, kalau di Jogja tuh pengendaranya tuh kayak lumayan patuh gitu sama aturan. Kalau di Ya. sini Agak. Iya sih, jujur aku juga dari Jawa Tengah ke Malang ini agak wow, ternyata nada bicaranya ini agak sedikit berbeda ya kalau di Jawa Tengah, apalagi kalau dari Solo ya. Kalau dari Solo itu kan pasti mereka bahasanya halus gitu. Kalau di sini lebih kayak lebih berenergi gitu. kalau di Sumatera kayaknya di sini medannya. Oh iya, di sini medannya gitu ya. Kalau soal makanan khas nih, kamu udah coba apa aja di Malang? Aku baru nyoba bakso Malang. Kamu harus coba yang lain sih. Di sini banyak gacoan. Mungkin kamu harus mencoba gacoan di semua tempat di Malang ini deh. Oke, masuk wishlist. Nah, kalau dari sisi budaya sendiri, ada kebiasaan atau hal unik yang kamu pelajari dari orang-orang Malang sendiri atau enggak? Ada. Di sini kayaknya di awal ataupun di akhir kalimatnya tuh ada rek-reknya gitu. Oh ya, karena Arema kan, jadi Arek Malang gitu. Armabi juga karena arek mahasiswa bidan. Oh, Armami itu keluarga mahasiswa kebidanan sih. Kalau itu bukan arek mahasiswa kebidanan. Nah, eh, selain hal-hal positif ini kan berarti pasti ada hal-hal yang negatif juga. Mungkin ada nggak sih tantangan buat kamu yang mungkin kamu udah alamin atau mungkin ada tantangan terbesar yang kamu rasakan selama menjadi mahasiswa inbound? Setiap kampus kan pembagian mata kuliahnya beda-beda ya di setiap semester. Jadi tantangan terbesarnya tuh kita harus siap menerima kemungkinan ada matkul yang belum diterima di Unisa, tapi di sini udah diterima. Jadinya kayak Iya, jadi ketinggalan dikit. iya ketinggalan Tapi gitu. dari situ juga kita bisa jadi lebih semangat untuk belajar. Lebih ngejar materi yang belum diterima di sana ya. Kalau di lingkungan akademik sendiri, apa yang membuat kamu ini jadi pelajaran paling berharga? Pelajaran paling berharga itu di akhir bloknya ada guest lecture. Oh, iya, kemarin ya yang guest lecture itu, kelas guest lecture. Kita kayak bisa ketemu bule, terus menambah kosakata bahasa asing. Selain kayak kita menambah pengalaman baru, kita bisa upgrade bahasa asing kita ya. Iya. Oke. Kalau dari sisi pengalaman personal nih, apa yang menurut kamu membuat program inbound ini menjadi sangat berarti buat kamu? Kalau dari aku kan di sini tidak ada saudara ataupun keluarga. Kayak kalau mau ke sini juga belum ada tujuan. Jadi dari program inbound ini tuh aku bisa ngerasain tinggal di Malang, terus dan menjadi mahasiswa UB. Boleh. Mungkin dari sini ada nggak sih perubahan dari diri kamu yang kamu rasain setelah kamu berada di Malang? Kalau untuk perubahannya tuh di UB itu kan sistem blok. Jadi kayak karena tuntutan belajar, jadinya perubahannya di sini mungkin agak sedikit rajin belajar. Oh, ya. Jadi lebih produktif juga sih itu kan karena rajin belajar. Kalau boleh kasih pesan nih buat teman-teman yang ingin ikut program seperti ini, program inbound, ini apa aja yang menurut kamu mereka ini perlu persiapkan? Komunikasi sama orang tua, takutnya kayak kita udah pengen tapi orang tuanya belum mengizinkan. Kemudian juga itu jadikan program ini jadi wishlist gitu. Jadi kayak kitanya lebih semangat. Oh iya, tipsnya ini sangat menarik dan sangat berguna nih buat teman-teman yang pengen ikut program inbound seperti Dela Adelia ini. Mungkin dari teman-teman bisa nih mulai cari informasi gimana sih jadi mahasiswa inbound ini gitu. Nah, karena kita udah banyak ngobrol nih Dela, mungkin kita bisa sambung
ngobrol-ngobrol kita di episode lain. Makasih udah mau nih diundang ke podcast Armabi, kemudian udah berbagi cerita, pengalaman yang tentunya sangat seru ya. Semoga pengalaman kamu ini bisa membuka wawasan buat pendengar podcast Armabi, dan tentunya ini juga sangat memotivasi mereka. Oke. Mungkin aku Hanifah Rum Andina selaku host kalian hari ini pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Armabi episode kali ini yang sangat menarik. Semoga pembicaraan kita, obrolan kita barusan membuat kalian termotivasi buat menjadi mahasiswa Inbon. Sekian, terima kasih. Selamat liburan guys.